Bab 1621 Kota Tulang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Jika kamu memberitahuku hal ini, kita berada dalam situasi yang aman. Apa itu manusia semu? Fang Yu bertanya. Chen Qianan melirik ke arah Tao Tianji dan berkata, ini mirip dengan klan Honghe tempat orang ini berasal. Petik 2. Kelompok-kelompok yang awalnya milik suku manusia, tetapi kemudian secara sukarela berpisah karena kelemahan suku manusia, kami secara kolektif menyebut mereka suku manusia semu. Saat dia berkata, Chen Qianan menunjukkan senyuman sinis. Ngomong-ngomong, ada beberapa ras manusia semu di Datian Chen Star. Jika semua ras manusia semu dihitung, alam ras manusia dapat mencakup 1/10 dari bintang Datian Chen. Tentu saja, ras manusia semu itu sendiri tidak mengakui bahwa ia milik ras manusia, dan memang tidak ada cara untuk menghitungnya. Udara aneh Yin dan Yang Chen Qianan membuat penganut Tao Tianji mengerutkan kening. Tapi budidaya Chen Qianan basis lebih tinggi dari dia, dan Fang Yu hadir, dia tidak berani bicara banyak. Fang Yu melirik ke arah Tao Tianji, lalu melirik ke Chen Qianan. Dia memiliki pemahaman umum tentang situasi Datian Chensing. Datian Chensing juga memiliki keberadaan ras manusia, tetapi telah menurun dan sama sekali berbeda dari bumi. Ras manusia dianggap sebagai satu-satunya ras yang berkuasa di bumi, tetapi di Datian Chensing, wilayah ras manusia hanya berjumlah kurang dari 1/10, dan ras-ras yang tidak mengakui bahwa mereka milik ras manusia masih disertakan. Dan klan-klan besar lainnya, masih banyak lagi yang membenci ras manusia. Karena begitu banyak klan besar yang membenci ras manusia, mengapa mereka tidak bergabung untuk menghancurkan umat manusia? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Tentu saja mereka mau, tapi mereka tidak berani. Chen Qianan mengangkat alisnya. Meskipun ras manusia kita sekarang menurun, unta kurus lebih besar dari kuda, dan ada 3 veteran dunia yang hebat. Bagaimana klan besar itu berani melakukannya? Sejauh yang saya tahu, klan-klan besar itu lambat dalam melakukannya, dan mereka tidak takut dengan apa yang disebut 3 veteran besar dunia. Pendeta Tao Tianji menyentuh janggut putih di dagunya dan berkata, seharusnya yang legendarislah yang mengejutkan mereka. Patung di dalamnya, mata Chen Qianan sedikit berubah, dan dia berkata, kamu adalah manusia palsu, tetapi kamu mengetahui situasi manusia dengan cukup baik. Patung apa itu? Fang Yu memandang Chen Qianan dan bertanya. Dermawan, orang-orang setingkat saya tidak dapat berbicara tentang patung itu. Chen Qianan berkata, itu adalah keberadaan yang legendaris. Tidak ada yang tahu apa patung itu dan di mana. Mungkin hanya 3 dunia besar yang tahu. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah itu ada atau tidak. Jika tidak ada, klan besar itu dengan cepat menyerang umat manusia. Mereka tidak melakukan apa-apa, menandakan bahwa mereka percaya akan keberadaan patung tersebut. Chen Qianan dengan dingin mendengus. Penganut Tao Tianji tidak lagi berbicara. Fang Yu menyipitkan matanya dan berhenti bertanya. Dia memandang ke depan, padang rumput yang masih tak berujung. Silakan, konfirmasi dulu di mana kita berada, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas maju lebih dulu. Chen Qianan melirik ke arah Tao Surgawi Ji dan segera mengikutinya. Misteri Surgawi Tao tinggal di sana selama 2 detik, melihat ke belakang Fang Yu dan Chen Qianan, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Segera, dia masih mengikuti. Luas padang rumput ini jauh di luar imajinasi Fang Yu. Dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat selama hampir 1 jam, tapi dia bahkan belum terbang keluar dari padang rumput. Dan semakin jauh ke utara, ukuran rumput di tanah juga berubah. Semakin jauh ke utara, semakin tinggi-tinggi rumputnya. Hingga kini rerumputan tersebut tumbuh seperti pohon, tingginya mencapai lebih dari 10 meter, menutupi langit dan matahari. Dermawan, saya semakin merasa bahwa kita mungkin benar-benar jatuh ke dalam dunia ras besar yang membenci umat manusia. Semakin jauh ke utara, Chen Qianan menjadi semakin ketakutan, dan wajahnya menjadi jelek. Aku bahkan belum melihat makhluk apapun, jangan mengambil kesimpulan begitu cepat, kata Fang Yu. Swiss, ketiganya terus berlari ke depan. Hampir 40 menit berlalu. Saat ini, gambaran di hadapannya akhirnya berubah. Di balik ujung padang rumput, ada dataran luas. Melihat ke kejauhan dataran, Anda dapat melihat sebuah kota besar. Ada juga sungai besar di luar kota, dengan air berwarna abu-abu mengalir di sungai tersebut. Dan di atas gerbang kota,
ada sebuah kepala besar yang menonjol. Sebuah tanduk menonjol dari dahinya, wajah yang garang. Sepertinya ini, kota Raja Tengkorak. Kita seharusnya berada di alam klan bayangan saat ini. Wajah Chen Qianan berubah drastis dan berseru. Mendengar nama ini, Tianji Tao di belakangnya pun berubah. Tapi Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa itu Raja Penghancur Tulang? Raja Korupsi Tulang adalah raja yang kuat dari klan bayangan. Chen Qianan masih memiliki keterkejutan di wajahnya, menoleh dan menjelaskan, potret kepala di gerbang kota di depan Anda melambangkan tulang Raja Korupsi. Pemakan tulang ada di dalam. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, Raja Pemotong Tulang harus tinggal di kota utamanya. Meski jaraknya sangat jauh, dia sudah bisa merasakan aura yang terpancar dari kota. Nafas ini berbeda dengan nafas makhluk manapun yang pernah dirasakan sebelumnya di bumi, dan cukup segar. Seberapa jauh ranah klan bayangan dari ranah manusia? Fang Yu bertanya. Chen Qianan segera meletakkan dagunya di tangannya, mengerutkan kening dan berpikir. Jaraknya sangat jauh, dan ada beberapa ras besar di antaranya. Kata penganut Tao Tianji www.novelringan.com apakah ada cara untuk segera kembali ke alam manusia? Fang Yu bertanya lagi. Pendeta Tao Tianji melirik kota di depannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu alam netral, tidak apa-apa, tapi klan bayangan, kebetulan adalah salah satu klan besar yang paling membenci umat manusia. Kita tidak bisa kembali ke alam ras manusia melalui susunan teleportasi antar alam, kita hanya bisa terbang kembali seperti ini. Tidak peduli seberapa cepatnya, sulit membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Fang Yu menyipitkan mata, matanya sedikit berkedip. Kalau begitu, lalu masuki kota ini dan lihatlah, kata Fang Yu. Ah, Chen Qianan menanggapi dengan reaksi besar, dan berkata, dermawan. Ini adalah kota Raja Boniroder. 3 ras manusia kita bertemu, saya khawatir. Petik 2, tidak apa-apa, kita bisa berpura-pura, kata Fang Yu. Ketika dia pertama kali datang ke tingkat atas, segalanya tampak sangat segar bagi Fang Yu. Karena tidak ada cara untuk segera kembali ke alam ras manusia, Anda sebaiknya berjalan-jalan di alam keluarga bayangan ini untuk melihat perbedaan antara alam atas dan alam bawah. Adapun faktor risikonya, Fang Yu tidak terlalu banyak berpikir. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah mencapai alam atas, terutama setelah meninggalkan bintang roda kematian dan mencapai bintang langit besar, sebagian besar batasan pada tubuhnya telah dicabut. Meskipun ranahnya masih sama seperti sebelumnya, ia masih termasuk dalam periode pemurnian Qi. Namun kekuatan yang bisa ditunjukkan hanya akan lebih kuat dibandingkan saat ia menghadapi pemandu pengadilan suci. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda ditemukan dan diburu, maka bertarunglah. Coba saja tangan Anda untuk melihat seberapa kuat Anda setelah mencapai bidang atas. Ayo pergi. Fang Yu melirik Chen Qianan dan Tao Tianji, dan terus berlari ke depan. Wajah Chen Qianan pucat, tapi masih mengertakkan gigi dan mengikutinya. Tapi penganut Tao Tianji terlihat bisa berubah. Namun setelah beberapa saat, dia juga mengikuti. Ketiganya dengan cepat mendekati kota di depan. Saat mendekati sungai di depan kota, mereka bertiga menahan nafas hingga hampir tak terlihat. Pada saat yang sama, Fang Yu sudah bisa melihat penampakan bayangan orang-orang di kota. Faktanya, makhluk bayangan ini pada dasarnya mirip dengan manusia. Satu-satunya perbedaan yang terlihat jelas adalah warna kulit mereka abu-abu, bahkan warna pupilnya pun abu-abu. Dan penampilan ini mudah untuk disamarkan. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil Suan Ranqi, menyamarkan dirinya, Chen Qianan dan kemunculan misteri surgawi Tao sebagai makhluk biasa dari klan bayangan besar. Dengan cara ini, ketiganya menjadi orang berkulit abu-abu. Kemudian, dia jatuh dari langit, berjalan menyeberangi sungai, dan berjalan langsung menuju kota. Chen Qianan sangat gugup saat ini, dan masih tidak mengerti. Mengapa Fang Yu mencari rangsangan seperti ini? Ini adalah kota keluarga besar yang membenci umat manusia. Jika ketiganya dikenali, yang menunggu mereka mungkin adalah kejar-kejaran seluruh kota. Itu dia, jika penguasa kota diganggu. Anda tahu, penguasa kota dari kota semacam ini umumnya adalah pewaris pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Dengan kata lain, penguasa kota kemungkinan besar akan memberitahu pemulung tulang tersebut. Setelah diketahui oleh Raja Letusan Tulang, masalahnya bisa menjadi besar. Tapi Fang Yu adalah penyelamatnya. Saat ini,
dia tidak bisa memilih untuk pergi sendirian. Lupakan, mati dan mati. Lebih baik mati bahagia daripada terkunci di roda kematian, kata Chen Ganan dalam hatinya. Pendeta Tao Tianji tidak menunjukkan banyak fluktuasi dalam ekspresinya, jadi dia mengikuti punggung Fang Yu. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang kota dengan tergesa-gesa. Di kedua sisi gerbang kota berdiri dua tim penjaga berbaju besi. Mereka mengamati trio Fang Yu dengan mata tajam dan tidak berusaha menghentikan mereka. Fang Yu baru saja berjalan mendekat. Chen Ganan menghela nafas lega. Berhenti. Tapi saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berbicara. Fang Yu segera berhenti dan berbalik untuk melihat penjaga itu. Dari mana asal kalian bertiga? Penjaga itu bertanya dengan cemberut, mengapa kamu memasuki kota saat ini? Kami datang dari kota sebelah, dan ingin mencari teman untuk membicarakan masa lalu. Jawab Fang Yu, mencari teman untuk menghidupkan kembali masa lalu. Penjaga itu masih mengerutkan kening, dan melirik ketiga orang Fang Yu lagi. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya lagi dan berkata, masuk, terima kasih, saudara penjaga. Fang Yu menjawab dan berjalan masuk. Dengan cara ini, ketiganya berhasil memasuki kota. Bahasanya sama, penampilannya tidak jauh berbeda dengan ras manusia, dan juga memiliki IQ, Fang Yu berkata dalam hatinya, keluarga bayangan ini rasanya tidak ada bedanya dengan ras manusia. Saat memasuki kota, pertama-tama Anda bisa melihat jalanan yang makmur. Layaknya kota kuno, terdapat berbagai toko dan warung kecil di kiri kanan jalan. Banyak orang dari suku bayangan dengan kulit abu-abu dan mata abu-abu hanya berkeliaran di jalanan seperti ini, menjalani kehidupan normal. Ini benar-benar berbeda dari imajinasi asli Fang Yu. Dia awalnya mengira bahwa yang disebut klan bayangan besar Seng Niang akan sama dengan ras alien itu, dengan bentuk yang aneh, tidak memiliki kecerdasan, dan hanya niat membunuh pada umat manusia. Namun kini, tampaknya masyarakat suku bayangan tidak jauh berbeda dengan ras manusia normal, mereka juga memiliki budaya hidup. Terlebih lagi, banyak dari pejalan kaki ini yang memiliki aura lemah, sedikit lebih kuat dari orang biasa, namun budidaya mereka pasti lemah. Ini menegaskan keraguan lain yang dimiliki Fang Yu sebelumnya. Apakah makhluk-makhluk di alam atas semuanya memiliki kekuatan di atas puncak masa kesengsaraan? Tampaknya bukan itu masalahnya. Ada juga makhluk primitif di alam atas. Mereka dilahirkan di alam atas, dan mereka mungkin berkembang lebih cepat daripada makhluk bumi di alam bawah. Namun tidak sedikit pula orang yang belum bercocok tanam, dan tidak memiliki kemampuan untuk bercocok tanam. Tentu saja, situasinya justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di bumi. Di bumi, manusia merupakan mayoritas, dan biksu hanyalah minoritas. Di kota ini, dari pengamatan Fang Yu, makhluk dengan basis budidaya merupakan mayoritas, dan hanya sedikit yang memiliki aura lemah, tetapi tidak sepenuhnya tanpa basis budidaya. Sebagian besar ras bayangan dengan basis budidaya tidak lemah, dan wilayah spesifiknya tidak diketahui, tetapi secara keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Trio Fang Yu berjalan di sepanjang jalan. Mereka menyamar sebagai kulit abu-abu dan pupil abu-abu, dan kostum mereka tidak bisa dibedakan dari anggota suku Shadow lainnya, jadi mereka tidak menarik perhatian siapapun. Dan kota milik Raja Tulang ini jauh lebih besar daripada kota kuno manapun yang pernah dikunjungi Fang Yu. Mereka bertiga berjalan ke depan selama hampir setengah jam sebelum sampai di tikungan pertama. Setelah belokan, ternyata jalan yang tidak begitu luas. Di tengah jalan ini, sebuah panggung didirikan, dan sepertinya ada semacam pertunjukan yang sedang berlangsung. Ratusan orang bayangan berkumpul di antara penonton. Silakan dan lihat, kata Fang Yu. Mereka bertiga perlahan mendekati panggung. Setelah mencapai jarak tertentu, Anda bisa melihat situasi di atas panggung. Saat ini, ekspresi Chen Qianan menjadi pucat. Fang Yu mengerutkan kening, matanya bersinar dingin. Tao surgawi Ji di belakang bergerak sedikit, tidak tahu apakah itu senyuman atau penghinaan. Saya melihat sangkar besi besar di atas panggung. Dan di dalam sangkar besi, ada laki-laki dan perempuan. Dilihat dari kulitnya, mereka adalah manusia. Saat ini, mereka tidak kurus, tubuh mereka dipenuhi bekas luka dan noda darah di mana-mana. Di samping mereka, suku bayangan dengan kulit abu-abu dan mata abu-abu sedang memegang cambuk dan terus-menerus memukuli tubuh mereka. Selanjutnya, saya akan membiarkan pasangan manusia dan hewan ini menampilkan pertunjukan favorit Anda.
Suku bayangan menoleh ke arah penonton yang berkumpul di bawah. Dengan itu, pria suku bayangan itu keluar dari sangkar besi. Di belakang panggung, anggota klan bayangan lainnya keluar, memegang makhluk menakutkan yang berwarna gelap dan menyerupai kelabang raksasa. Kemudian, ia memasukkan kelabang raksasa itu ke dalam sangkar besi, dan mengunci sangkar besi tersebut. Apa? Para pria dan wanita di dalam berteriak dengan putus asa. Cacing ini sepenuhnya mematuhi perintahku. Anggota suku bayangan berkata dengan penuh kemenangan, dua manusia dan hewan harus kawin di depan cacing, jika tidak cacing akan mencabik-cabik mereka. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat pria dan wanita di dalam sangkar besi. Bertepatan jika kamu tidak ingin mati. Cepat, cocokkan, sobat, cepatlah. Ratusan penonton di bawah menjadi sangat bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat. Pria dan wanita di dalam sangkar besi putus asa. Saat ini, cacing itu sudah merangkak ke arah mereka. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Wanita itu berinisiatif untuk memeluk pria tersebut. Tetapi pria itu sudah diliputi rasa takut saat ini, dan dia tidak bisa pergi. Hahaha, hewan jantan ini ketakutan sekali hingga tidak bisa kawin. Terdengar semburan tawa di bawah panggung. Penghinaan gelombang www.novelringan.com gelombang penghinaan yang paling utama. Tugas-tugas sialan ini. Mata Chen Qianan memerah, tinjunya mengepal dan giginya terkatup. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mati-matian, bergegas membunuh semua orang bayangan. Dan Tao Surgawi Ji di samping, pada saat ini, diam-diam mengamati Fang Yu, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sedikit menyipitkan mata. Haha, sepertinya hewan jantan ini tidak bagus hari ini. Aku akan membiarkan Hades mencabik-cabiknya. Suku bayangan di atas panggung tertawa. Setelah berbicara, dia melontarkan teriakan tidak menyenangkan pada cacing di dalam sangkar besi. Cacing yang bentuknya seperti kelabang raksasa itu segera menyerbu ke arah pria dan wanita tersebut. Wow, pada saat ini, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di atas panggung, seperti angin kencang yang bertiup. Penonton di bawah tertegun sejenak, sebelum berbalik. Tolong, terdengar jeritan di dalam sangkar besi. Saat ini, hantu itu sudah menggigit tubuh. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, yang barusan bukan pasangannya. Tapi, suku bayangan dengan cambuk yang berdiri di luar sangkar besi. Haha, orang-orang bayangan itu masih berteriak, namun sedetik berikutnya, kepalanya digigit cacing dan langsung meledak. Suara itu berhenti tiba-tiba. Banyak penonton di bawah panggung juga terdiam saat ini. Beberapa detik kemudian, seseorang pulih dan berseru. Bagaimana bosnya bisa mati? Apa? Bagaimana kabarnya? Adegan itu menjadi gempar. Di atas panggung, sekelompok bayangan berlari ke depan untuk memeriksa situasi. Seluruh tempat langsung kacau balau saat ini, di gang kecil kurang dari 200 meter dari panggung. Ras manusia yang terluka, pria dan wanita, duduk di tanah, mengenakan pakaian. Ekspresi mereka berdua kaget, tapi lebih banyak ruang yang bisa dimainkan. Beberapa detik yang lalu, mereka masih dikurung di dalam sangkar besi, dan cacing menakutkan hendak menerkam mereka. Tetapi pada saat hidup dan mati, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan ketika mereka membuka mata, mereka muncul di tempat ini. Dua orang berkulit abu-abu dan bermata abu-abu berdiri di depan mereka. Meskipun mereka lolos dari sangkar besi, dua anggota suku bayangan di depan mereka menceritakan sebuah kenyataan. Mereka masih akan disiksa sampai mati, tetapi mereka telah mengubah sekelompok orang. Jangan bunuh aku, kata pria itu dengan gemetar. Aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu, mohon orang dewasa, berikan aku jalan keluar. Wanita itu berlutut di tanah sambil menangis. Chen Qianan memandang pasangan itu dengan rasa kasihan dan kemarahan di matanya. Kami berasal dari ras manusia sama sepertimu, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, pria dan wanita di depan mereka terkejut dan menatap Fang Yu. Kamu, pria itu menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Sambil berpikir, Fang Yu menghilangkan penyamaran di permukaan, memperlihatkan wajah aslinya. Melihat pemandangan ini, wajah para pria dan wanita berubah, dan mereka langsung bersujud sambil membenturkan tanah. Tuanku, tolong selamatkan kami. Tolong tuanku, tolong selamatkan kami, keduanya menangis. Chen Qianan melirik Fang Yu dan berkata, kami dapat membantu Anda menyamar sebagai suku bayangan, dan Anda dapat mengambil kesempatan untuk meninggalkan kota ini.
Begitu suara itu turun, Fang Yu mengangkat tangannya dan menyamarkan sepasang pria dan wanita sebagai anggota suku bayangan dengan aura misterius. Pria dan wanita melihat penampilan mereka dan masih memiliki keraguan di mata mereka. Bisakah Disguise benar-benar menipu penjaga gerbang kota? Orang suku bayangan bisa dengan mudah membedakan perbedaan ras manusia. Jangan khawatir, kita baru saja memasuki kota seperti ini, penjaga tidak bisa melihatnya, kata Chen Qianan. Pria dan wanita berlutut di tanah, terus-menerus bersujud untuk berterima kasih kepada Fang Yu dan Chen Qianan. Saat ini, sesosok tubuh masuk ke dalam gang. Itu adalah penganut Tao Surga. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Tao Surgawi Ji, dan bertanya, bagaimana situasi di luar? Ini berantakan. Banyak orang bayangan berlari mengundang tentara dari kota ini. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam, setelah itu, seluruh kota mungkin akan diselidiki. Anda tidak boleh menyelamatkan mereka. Pendeta Tao Tianji melirik pria dan wanita yang masih berlutut di belakang Fang Yu, dengan ekspresi aneh di mata mereka. Apakah menurutmu ras manusia kita berdarah dingin seperti suku Hong Hemu? Chen Qianan mendengus dingin. Melihat suku yang sama diselamatkan adalah hal yang normal. Bagaimana jika ku bilang padamu bahwa mereka berdua bukan milik ras manusia? Pada saat ini, pendeta Tao Surgawi Ji berkata sambil mencibir. Ekspresi Chen Qianan berubah saat mendengar kata-kata ini. Bahkan jika mereka adalah ras manusia semu, mereka pernah menjadi ras manusia, kata Chen Qianan sambil melihat pria dan wanita di belakang. Menurutmu begitu? Menurut mereka tidak. Pendeta Tao Tianji berkata sambil memandang Fang Yu, saya baru saja bertanya bahwa pria dan wanita ini berasal dari suku Tianhe. Fang Yu belum pernah mendengar tentang suku Tianhe, jadi tidak ada reaksi. Tapi ekspresi Chen Qianan berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan menoleh lagi untuk melihat pasangan yang sedang berlutut di tanah. Suku macam apa Tianhe itu? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Chen Qianan. Chen Qianan tidak berbicara, tapi wajahnya agak jelek. Suku Tianhe, yang merupakan salah satu suku manusia semu di mulutnya, pernah menjadi cabang dari suku manusia. Kata pendeta Tianji dengan tergesa-gesa. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening. Masalahnya adalah suku Tianhe membenci umat manusia. Penganut Tao Tianji melirik sepasang pria dan wanita, dan berkata, dahulu kala, suku Tianhe secara sukarela bergabung ke dalam klan bayangan dan menjadi kelompok tambahan dari klan bayangan. Adapun pasangan pria dan wanita ini, mereka dulunya adalah dua mata-mata di bawah Raja Pemotong Tulang, yang khusus digunakan untuk memata-matai dunia manusia. Adapun mengapa mereka berada dalam situasi seperti ini, itu karena hukuman yang mereka terima atas kegagalan misi terakhir mereka. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sepasang pria dan wanita lagi. Saat ini pasangan itu gemetar dan wajah mereka pucat. Sejauh yang bisa kutebak, selama periode ketika mereka menjadi mata-mata Raja Hamburan Tulang, jumlah biksu manusia tidak lebih dari 100 atau setidaknya lusinan dari mereka. Pendeta Tianji melanjutkan, Chen Ganan menatap pria dan wanita di tanah tanpa berbicara. Ada tanda merah di belakang leher mereka. Tanda itu menunjukkan bahwa mereka adalah bawahan Raja Letusan Tulang. Kata pendeta Tao Tianji dengan ringan. Fang Yu memang memperhatikan tanda di belakang leher mereka, tapi tidak peduli. Tuanku, kami tahu kami salah, tolong beri kami jalan hidup. Faktanya, orang yang menyelamatkan pasangan pria dan wanita ini dengan menggunakan transposisi, juga adalah Chen Qianan. Fang Yu ingin bergerak, tapi dia selangkah lebih lambat dari Chen Qianan. Karena pria itu diselamatkan oleh Chen Qianan, cara menghadapinya sekarang tentu saja bergantung pada pendapat. Chen Qianan memandang pria dan wanita di kakinya dengan mata merah dan tangan terkepal. Aku harus mengingatkanmu gelombang www.novelringan.com gelombang jika kamu melepaskan mereka, 90% dari mereka akan melaporkan situasi kita bertiga nanti, untuk menghanyutkan mereka. Penganut Tao Tianji berkata, oleh karena itu, menurut saya masalah ini tidak perlu dipertimbangkan. Bisakah kamu diam? Chen Qianan mengangkat kepalanya dan melihat rahasia Tao Surgawi, dan berkata dengan dingin. Pendeta Tao Tianji sedikit menyipitkan mata dan berhenti berbicara. Chen Qianan memandang pria dan wanita yang tergeletak di depannya dengan mata dingin. Tuanku, kami pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan Anda, kami pasti tidak akan, tolong lepaskan kami memang melakukan kesalahan sebelumnya,
tapi kami akan mengubahnya nanti. Pria dan wanita itu terus bersujud dan menangis. Wow, saat ini, Chen Ganan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Nafas tajam muncul, kepala pria dan wanita di depan mereka dipenggal. Chen Qianan menoleh dan menatap Fang Yu, dengan keganasan dan kebencian masih terpancar di matanya, dan berkata, "Dermawan. Saya ingin membalas dendam terhadap mata-mata ini, tolong." Fang Yu tidak banyak bicara. Sejak pendeta Tao Tianji mengungkapkan identitas pria dan wanita, suasana hati Chen Qianan jelas salah. Pada akhirnya, membunuh kedua orang ini dapat dimengerti. Karena keduanya adalah mata-mata Raja Mayat Tulang, mereka tidak disesalkan. Suasana hati Fang Yu tidak banyak berfluktuasi. Alasan mengapa umat manusia perlahan-lahan menurun adalah karena sebagian besar dari mereka tidak cukup bersatu. Terlalu banyak sampah yang lebih memilih menjadi anjing daripada manusia. Chen Qianan mengertakkan gigi. "Tinggalkan di sini dulu, bau berdarah dapat dengan mudah menarik perhatian orang-orang klan bayangan," kata pendeta Tao Surgawiji. "Pergilah," kata Fang Yu. Ketiganya meninggalkan gang satu demi satu dan kembali ke jalan. Saat ini, tim berbaju hitam baru saja maju. Para prajurit dari kota ini ada di sini. Chen Qianan berkata dengan suara rendah. "Klan." Fang Yu melihat ke depan. Tim ini seharusnya memiliki hampir 100 tentara. Dan aura yang dipancarkan kelompok prajurit ini lebih kuat dari sebagian besar anggota klan bayangan yang hadir. Di saat yang sama, ada semangat membunuh. Untuk mendapatkan momentum seperti itu, perlu membunuh banyak orang. Tim seperti itu sulit dilihat di muka bumi. Tim berjalan ke depan panggung dan mulai menanyakan situasinya. Pada saat ini, jenderal yang dipimpin oleh korps ini tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah trio Fang Yu berada. Dia pertama-tama melirik trio Fang Yu, lalu melihat ke gang di belakang mereka, mengerutkan kening. Lalu dia memberi isyarat. Tim di belakangnya segera keluar dari 20 tentara dan berjalan ke arah di mana trio Fang Yu berada. Mereka mencium bau darah, "Kita harus pergi dari sini," bisik Chen Qianan. "Sekarang berbalik dan berjalan hanya akan terlihat lebih mencurigakan. Berdiri saja di sini dan tunggu sampai mereka datang." Fang Yu berkata dengan ringan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada efek penyamaran Suan Ranqi. "Tapi mayat di gang belum diproses," kata Chen Qianan dengan mata sedikit bergerak. "Tidak apa-apa," jawab Fang Yu. Ketika keduanya berbicara dengan suara pelan, ke-20 tentara bersenjata lengkap sudah berjalan di depan mereka. "Kalian bertiga berdiri diam," para prajurit yang memimpin memerintahkan. "Kami juga tidak bergerak," kata Fang Yu. Prajurit itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar tangan di belakangnya pergi ke gang. Keempat tentara itu segera masuk ke dalam gang. Setelah beberapa saat, mereka keluar membawa sisa-sisa pria dan wanita tersebut, serta 2 kepala yang patah. Kedua manusia dan hewan ini adalah 2 orang yang sebelumnya berada di dalam sangkar besi. Melihat 2 mayat itu, penonton pun berteriak, "Kapten, kedua manusia dan hewan ini seharusnya baru saja mati, dan darah di tanah masih panas," kata seorang tentara. Pemimpin tentara mengerutkan kening dan melihat trio Fang Yu lagi. "Apa yang sedang terjadi?" Kapten bertanya dengan dingin. "Kami juga datang untuk memeriksa situasi hanya setelah mencium bau berdarah," jawab Fang Yu. "Tapi aku melihatmu keluar dari gang." Kapten itu menyipitkan mata. "Iya, kami masuk dan melihat 2 mayat ini, jadi kami segera lari keluar, baru saja hendak melapor ke timmu, kamu di sini," Fang Yu menjelaskan. Kapten menatap Fang Yu dengan mata tajam, jelas tidak mempercayai retorika Fang Yu. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi di atas panggung?" Kapten bertanya dengan suara yang dalam. "Aku tidak tahu," jawab Fang Yu. Kapten menoleh untuk melihat ke arah panggung, lalu kembali menatap Fang Yu. "Bawa mereka bertiga ke sini, dan biarkan kepala suku menginterogasinya sendiri." Kapten memberi isyarat dan berkata. Selusin tentara dari belakang segera berkumpul. "Kami tidak melakukan kejahatan, mengapa kami harus menginterogasi kami?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Saya pikir Anda punya masalah." Kapten berkata dengan dingin, "Kejadian ini terjadi terlalu aneh. Anda harus bekerja sama dalam penyelidikan. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu, Anda tidak bisa menahannya jika Anda tidak mempercayainya." Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Pada saat ini, mata para penonton suku bayangan berubah. "Ada apa dengan anak ini?" Ini adalah tim tempur, sebuah tim yang secara pribadi diperintahkan oleh penguasa kota.
Seorang warga sipil, meskipun tim tempur memintanya makan kotoran, dia harus segera melakukannya. Sekarang saya hanya ingin membawanya untuk diinterogasi, tetapi ada banyak hal yang ingin saya katakan. Jika ini membuat marah tentara, pasti tidak akan membuahkan hasil seperti dia. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Fang Yu, wajah kapten pertempuran menjadi suram. Apakah kamu akan melanggar perintahku? Nada suara kapten meningkat dan bertanya. Aku hanya ingin berunding denganmu. Fang Yu berkata dengan tergesa-gesa. Namun saat dia berbicara, tentara di kedua sisi sudah mengepungnya. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk bertukar pikiran denganku? Kapten itu menatap Fang Yu dan berkata, Hei, sepertinya ada orang seperti itu di alam atas dan bawah. Fang Yu menghela nafas dan mengangkat matanya. Bas, saat ini, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tubuh sang kapten sedikit bergetar, wajahnya langsung berubah. Dari kemarahan semula, berubah menjadi tenang dan sedikit bodoh. Kapten, bolehkah saya pergi sekarang? Fang Yu bertanya. Ya, kamu boleh pergi. Kapten menjawab. Begitu dia mengatakan ini, sekelompok tentara di sebelahnya tercengang. Pemimpin tim, para prajurit memandang ke arah kapten. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ambil mayatnya dan kembali. Kapten berkata dengan tenang, lalu berbalik dan berjalan menuju panggung. Bagaimana kabarnya? Mengapa sikap kapten tiba-tiba berubah, melepaskan ketiga warga sipil ini? Tidak hanya tentara di sekitarnya yang bingung, tetapi bahkan para penonton pun bingung. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah perintah dari kaptennya sendiri, dan tidak ada yang berani membantahnya. Dengan cara ini, kelompok tentara yang tadinya agresif dan hendak mengambil tindakan pergi begitu saja. Para penonton juga bubar. Ayo pergi. Fang Yu berkata kepada dua orang di sebelahnya. Meninggalkan jalan tempat kecelakaan terjadi, ketiganya terus berjalan tanpa tujuan di dalam kota. Dermawan, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa kamu bisa mengubah sikap kapten tanpa ada yang menyadarinya? Gelombang www.novelringan.com Gelombang, Chen Qianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan teknik yang rumit, tapi sulit untuk menjelaskannya padamu, kata Fang Yu. Chen Qianan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Fang Yu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Tao Surgawi Ji di belakang. Fang Yu melihat kembali ke Tao Surgawi Ji, dan menjawab, tentu saja untuk menemukan cara untuk kembali ke alam ras manusia. Karena kamu ingin kembali ke alam manusia, lalu berkeliaran di kota ini, apa gunanya? Pendeta Tianji mengerutkan kening dan bertanya. Saya ingin melihat apakah saya bisa membeli peta. Fang Yu berkata, pertama-tama kita harus menentukan di mana kita berada, dan kemudian kita dapat menemukan jalan kembali ke alam ras manusia. Alasan mengapa Fang Yu memasuki kota ini secara alami bukan hanya untuk berjalan-jalan dan berhubungan dengan Feng Shui tingkat tinggi. Tujuan utamanya sekarang adalah kembali ke dunia ras manusia. Karena dia ingin mencari Dao Tian, Lin Batian, atau Huan Su yang baru saja naik. Meskipun Fang Yu tidak dapat memastikan, apakah para biksu yang naik dari bumi akan mendarat di bintang Datianchen, dan apakah mereka akan mencapai alam ras manusia. Tapi Datianchen Sing terlalu besar, berjalan berkeliling seperti lalat tanpa kepala, akan tidak ada hasil. Tetapi jika Anda dapat kembali ke alam ras manusia, Anda dapat melihat banyak sekali biksu manusia. Pada saat itu, meskipun Anda tidak dapat menemukan guru dan mereka secara langsung, setidaknya Anda dapat menanyakan banyak informasi berguna. Misalnya, saya melihat beberapa biksu terbang dari alam yang lebih rendah, dan bahkan beberapa wajah tua dari dunia budidaya makhluk abadi. Di alam ras manusia, hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Fang Yu harus menemukan cara untuk kembali ke alam ras manusia. Namun ingin kembali ke alam ras manusia, namun tidak semudah di bumi. Karena di bumi, Anda dapat menemukan peta yang mencakup seluruh dunia sesuka hati, dan mendapatkan posisi yang jelas untuk transmisi luar angkasa. Namun sekarang di Datianchen Sing, semuanya tidak diketahui. Mereka diteleportasi oleh Inkuisitor Bintang Roda Kematian dan mendarat di hutan belantara. Koordinat spesifiknya tidak diketahui, bahkan arah umum dari alam ras manusia pun tidak diketahui. Saat ini, mereka hanya mengetahui bahwa mereka berada di alam klan bayangan, di kota besar tempat pemakan tulang berada. Peta, meskipun ada, itu mungkin hanya peta area terdekat. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam,
Datian Chensing benar-benar terlalu besar, dan umumnya ada persaingan antar klan besar, dan ada penghalang yang sangat tebal di antara mereka. Petik 2. Tidak ada yang bisa menggambar peta lengkap. Informasi tentang dunia perlahan-lahan diraba-raba dari berbagai rumor. Tidak masalah, perlahan kita juga bisa menemukan peta lengkapnya. Fang Yu berkata, ini dimulai dengan peta regional. Dengan cara ini, mereka bertiga berjalan maju. Ketika saya melihat beberapa toko, saya masuk dan bertanya apakah ada peta yang dijual. Tapi 2 jam kemudian, saya tanya ke puluhan toko, tapi tidak ada peta yang dijual. Dermawan, menurutku tidak ada yang namanya peta di kota ini, kata Chen Ganan. Fang Yu tidak berbicara, dan mendesah dalam hatinya. Jika dia membawa lentera Dayan, dia tidak perlu merepotkan sekarang. Biarkan Dayan Deng langsung menjelajah jalannya, ia hanya perlu mencari tempat di kota untuk duduk dan diam-diam mengamati situasi yang terdeteksi oleh Dayan Deng. Benar saja, alat hanya dapat merasakan nilai keberadaannya saat dibutuhkan. Fang Yu berkata dengan emosi. Mereka bertiga terus berjalan ke depan, seolah sudah sampai di pusat kota. Di depannya ada sebuah kotak besar. Saat ini, alun-alun penuh dengan suara, dan platform tinggi dibangun di tengahnya. Di platform tinggi, ada 2 anggota klan bayangan dengan kulit abu-abu dan mata abu-abu, saling bertarung. Kerumunan di sekitar platform tinggi terus-menerus bersorak dan berteriak. Orang-orang di kota ini cukup menghibur, dan banyak hiburannya. Saya hanya melihat apa yang disebut pertunjukan manusia dan hewan sebelumnya, dan sekarang mereka bertinju lagi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Dermawan, sepertinya ini bukan pertandingan tinju. Soalnya, masih banyak tentara di sekitar platform tinggi ini, kata Chen Qianan. Silakan bertanya, kata Fang Yu. Mereka bertiga berjalan maju dan sampai ke belakang kerumunan. Saudara Tai, tanyakan apa yang terjadi di sini. Fang Yu menepuk bahu suku bayangan di depannya dan bertanya. Suku bayangan menoleh dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu bukan dari kota? Kamu tidak tahu itu. Ini adalah putri penguasa kota yang sedang merekrut. Kompetisi untuk menikah. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, jika Anda tertarik, Anda juga dapat mendaftar. Suku bayangan menyapu seluruh tubuh Fang Yu dan menunjukkan senyuman lucu, tapi kamu mungkin dipukuli sampai mati sebagai tubuh kecil. Saya hanya bertanya, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Orang-orang bayangan berhenti memperhatikan Fang Yu, menoleh, dan terus berteriak memanggil 2 orang yang bertarung di atas panggung. Bang, 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 kedua orang di atas panggung masih saling bertarung dengan penuh semangat. Salah satunya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan yang lainnya mengeluarkan darah dari lubang hidungnya. Namun keduanya tidak peduli dan terus bertarung sengit. Namun, mungkin karena keterbatasan aturan, pertarungan kedua orang tersebut hanya sebatas pertemuan fisik, dan mereka tidak mengeluarkan mantra atau nafas apapun. Tampaknya putri penguasa kota harus memiliki negara yang indah, jika tidak, mereka tidak akan begitu putus asa, kata Fang Yu. Tentu saja, putri tuan kota adalah seorang yang abadi, luar biasa cantiknya. Suku bayangan berbalik dan berkata, dikabarkan bahwa dia menyukai Hercules. Semakin kuat sosoknya, semakin dia bisa menyenangkannya. Jadi, tubuh kecilmu saja, jangan bermimpi. Setelah mengejek Fang Yu sekali lagi, suku bayangan menoleh dengan puas dan menyaksikan kompetisi di platform tinggi. Fang Yu mundur. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, kata Fang Yu. Identitas menantu tuan kota sangat menarik, kata Chen Ganan. Hanya saja selera putri tuan kota ini cukup berat, dan dia hanya menyukai orang yang bertubuh kuat. Ketika keduanya sedang berbicara, Tao Surgawiji di belakang tiba-tiba berbicara. Sebenarnya harus ada peta suatu tempat, atau dengan kata lain, harus ada peta di tangan seseorang. Fang Yu dan Chen Qianan menoleh untuk melihat pendeta Tao Surgawi. Siapa penguasa kota ini? Kata Tao Tianji. Omong kosong, tapi bagaimana kamu akan mendekati penguasa kota? Chen Qianan berkata dengan marah. Tapi begitu suara itu turun, dia menoleh untuk melihat platform tinggi di depan, dan tertegun. Maksudmu, mata Chen Qianan membelalak. Jika kamu bisa merekrut kerabat melalui kontes seni bela diri, kamu bisa mendekati penguasa kota, dan kemudian mendapatkan petanya. Kata Tao Tianji, kamu harus berpikir jernih, kami bukanlah orang-orang klan bayangan yang sebenarnya. Bertindak sedemikian rupa, bahkan dekat dengan penguasa kota, kemungkinan besar akan terungkap, kata Chen Ganan. Tidak apa-apa untuk diekspos,
kita bisa pergi dari sini segera setelah kita mendapatkan petanya, kata Tao Tianji. Mungkin ada orang-orang kuat di atas alam surgawi di kota ini, tetapi jika kita ingin pergi, mereka tidak bisa berhenti, kita. Chen Qianan berhenti, berbicara dan menatap Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. www.novelringan.com. Saya harus mengatakan bahwa rencana yang diajukan oleh Tianji Tao memang bagus. Yang lain tidak memiliki peta di tangannya, tetapi penguasa kota pasti memiliki peta di tangannya. Seharusnya tidak sulit mendapatkan peta setelah mendekati putri pemilik kastil melalui sebuah kontes. Ide bagus, kata Fang Yu. Pendeta Tao Tianji tersenyum tipis dan berkata, kamu hanya bisa melaksanakan rencananya. Saya tidak cocok dengan citranya, itu terlalu tua. Dermawan, saya bersedia mencari Anda. Saya hanya perlu memperdalam penyamarannya, kata Chen Qianan segera. Tidak, kemungkinan besar kamu akan dikenali setelah kamu memperdalam kamuflasemu. Fang Yu berkata dengan ringan, biarkan aku pergi. 1 menit kemudian, kantor pendaftaran di depan platform tinggi. Fang Yu datang ke sini sendirian untuk menyelamatkan nyawanya. Suku bayangan di kantor pendaftaran melirik ke arah Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi? Aku harus memberitahumu bahwa setelah naik ke panggung, hidup dan mati. Petik 2. Oke, kata Fang Yu. Orang-orang klan bayangan terdiam sesaat, lalu menunjukkan senyuman sinis, menggelengkan kepala, dan berkata, sungguh luar biasa, berdoa saja agar tidak bertemu lawan yang terlalu kuat. Fang Yu mengabaikannya. Setelah mendaftar, dia pergi ke ruang tunggu di samping dan berdiri. Anggota suku bayangan yang menunggu di depannya masing-masing tingginya hampir 2 meter, dan mereka sangat kuat, seperti raksasa. Dalam kelompok kontestan kuat ini, kehadiran Fang Yu sangat mendadak. Banyak kontestan memandang Fang Yu dari waktu ke waktu dan tertawa, menunjukkan senyum lucu. Fang Yu mengabaikan orang-orang ini, tetapi melihat ke arah peron, berharap gilirannya segera tiba. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti acara seperti kontes seni bela diri, dan dia merasa sedikit aneh di hatinya. Aturan kompetisi seni bela diri sederhana dan kasar. Siapapun dapat mendaftar. Anda dapat memulai kompetisi setelah berdiri di platform kompetisi. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan fisik Anda, dan Anda tidak dapat menggunakan senjata atau mantra. Yang kalah langsung melempar ke bawah panggung, dan pemenang terus berdiri di atas panggung, menunggu lawan berikutnya naik panggung. Dengan cara ini, perang roda tanpa batas. Siapapun yang mampu bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang utama, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan putri pemilik kota yang tinggal di pedesaan, dan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi menantu pemilik kota. Jelas ada celah dalam sistem kompetisi ini. Artinya, semakin malam panggungnya, maka semakin dominan. Tapi kalau dilihat dari penampilan orang-orang kuat di sekitar, mereka tidak peduli dengan perintah. Setiap kontestan sepertinya memiliki kepercayaan diri bahkan berharap bisa segera tampil di atas panggung. Namun, memikirkan hal itu adalah hal yang wajar. Karena putri pemilik kastil menyukai Hercules dan benda kuat, maka semakin cepat Anda melakukan stage, semakin banyak lawan yang bisa Anda kalahkan, semakin besar kemungkinannya untuk dicintai oleh putri pemilik kastil. Begitu dia menjadi menantu penguasa kota, dia akan menjadi orang yang benar-benar makmur dan berkelas tinggi. Selain itu, putri pemilik kota adalah negara yang indah, dikabarkan sangat cantik. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Di panggung kompetisi, pertarungan terus berlanjut. Bang, 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 bentrokan tinju ke daging terus terdengar, diiringi seru dan sorak-sorai penonton di bawah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menyaksikan pertempuran di alun-alun. Di ruang tunggu tempat Fang Yu berada, semakin banyak kontestan. Pria berotot yang berdiri di panggung seni bela diri telah mengalahkan 5 lawan berturut-turut dan menerima sorakan dari 2 hingga 3.000 orang di bawahnya. Kontestan di depan Fang Yu naik ke panggung. Giliran Fang Yu berikutnya, Fang Yu memutar lehernya di tempat, dan hanya meregangkan tubuhnya, yang dianggap sebagai pemanasan. Ledakan. Saat ini, ada suara teredam di panggung kompetisi. Apa? Kontestan yang baru saja naik ke atas panggung baru saja terjatuh dari panggung kompetisi. Suku bayangan ini juga memiliki tinggi hampir 2 meter dan sangat kuat. Tapi menurutku itu tidak begitu rentan. Dongki, sepertinya kamu adalah menantu penguasa kota. Terlalu kuat.
Penonton di bawah meneriakkan nama-nama pria berotot di atas panggung, terus-menerus berteriak dan bersorak. Bagaimanapun, pria berotot bernama Dongki di panggung seni bela diri telah mengalahkan 6 lawan berturut-turut. Kontestan berikutnya naik ke panggung. Pria klan bayangan yang menyerupai wasit berteriak. Di tengah kerumunan, Fang Yu perlahan melangkah ke panggung kompetisi. Melihat Fang Yu berdiri di panggung seni bela diri, semua penonton menjadi gempar. Anak ini sangat kurus, apakah ini akan mati? 6 kontestan yang lebih kuat darinya semuanya dengan mudah dikalahkan oleh Dongki, apalagi dia. Turun, hargai hidup. Jangan terlalu lucu, putri penguasa kota bukanlah sesuatu yang bisa didambakan oleh orang lemah sepertimu. Dongki memukulinya sampai mati. Segera, lingkungan sekitar mulai bergemuruh lagi. Fang Yu berdiri di atas panggung, matanya sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia lakukan setelah naik ke tingkat atas, ternyata adalah berpartisipasi dalam kegiatan seperti kompetisi seni bela diri. Petik 2. Aku memberimu waktu 3 detik. Jika kamu ingin selamat, turunlah sendiri. Dongki berkata sambil tersenyum. Perlakukan saja aku seolah-olah aku tidak ingin hidup lagi, kata Fang Yu. Oke, itu masalahnya. Dongki mendengus marah, otot-ototnya tiba-tiba menegang, dan pembuluh darahnya mengalir deras. Wow, melihat otot-otot yang meledak di tubuh Dongki, kerumunan di bawah berteriak seru. Pergi ke neraka. Dongki bergegas menuju Fang Yu, tangan kanannya terbanting ke depan. Fang Yu tidak bersembunyi, dan mengangkat jari telunjuk tangan kirinya. Ledakan, tinju besar Dongki mengenai jari telunjuknya, tidak bisa bergerak, seolah dia diam. Hah, Dongki mengertakkan gigi, kekuatannya meningkat hingga ekstrim, tetapi dia bahkan tidak bisa menggoyangkan jari telunjuk Fang Yu. Itu membosankan, kata Fang Yu sambil mengangkat kaki kanannya dan menendang perut Dongki secara tiba-tiba. Ledakan, dengan suara teredam, tubuh Dongki yang besar dan kuat seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan langsung terbang keluar dari panggung seni bela diri, terbang puluhan meter jauhnya. Penonton di sana berteriak dan menghindar. Ledakan, Dongki jatuh ke tanah, menghancurkan tanah di alun-alun menjadi sebuah lubang. Dan mulutnya berbusa dan pingsan. Ada keheningan di sekeliling. Adegan ini tidak nyata seperti mimpi. Misalnya, Dongki, yang 2 putaran lebih besar dari Fang Yu, dikalahkan. Ini pertunjukannya. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu di panggung seni bela diri, tidak dapat berbicara. Saat ini, terdengar suara tapal kuda di kejauhan. Satu skuadron yang mengenakan baju besi hitam datang membawa kursi sedan. Kursi sedan ditutupi tirai, dan orang di dalamnya tidak terlihat. Putri Tuan Kota, Nona Nuo ada di sini. Seseorang berseru di antara penonton. Kursi sedan itu dengan cepat dibawa keluar alun-alun. Kata Nona Nuo, kontes berlanjut. Saat ini, tentara di depan sedan berteriak keras. Kompetisi berlanjut, kompetisi. Berlanjut, kata wasit di samping panggung kompetisi dengan lantang. Jangan buang waktu, biarkan kontestan lainnya berkumpul. Fang Yu menoleh dan berkata, pergi bersama-sama. Terjadi keributan lagi. Para kontestan di ruang tunggu juga menatap Fang Yu di panggung kompetisi, dengan ekspresi buruk. Ini melihat putri tuan kota datang, dan ingin pamer. Tapi ini terlalu berlebihan, memprovokasi semua kontestan yang tersisa sekaligus. Ada lebih dari 30 orang kuat berdiri di sana. Cepatlah gelombang www.novelringan.com gelombang hemat waktu dan berbuat baik untuk semua orang. Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Wasit tertegun dan melihat lokasi putri pemilik kota. Kata Nona, lakukan saja apa yang dia katakan. Prajurit di depan sedan itu berteriak lagi. Pernahkah kamu mendengar? Lakukanlah. Kalian pergi bersama, teriak wasit. Sekelompok kontestan kuat di ruang tunggu tidak menunggu lebih lama lagi, meraung dan bergegas menuju panggung kompetisi. Setengah menit berikutnya, pemandangan di panggung kompetisi cukup kejam. Seorang pria berotot bergegas dan dihempaskan ke udara oleh Fang Yu. Pria kuat lainnya menyelinap dari belakang dan tiba-tiba ditendang oleh Fang Yu dan terbang ratusan meter jauhnya. Lebih dari 30 kontestan yang tinggi dan tegap mengambil gambar bersama-sama, tetapi di depan Fang Yu, mereka sama rentannya dengan anak berusia 3 tahun. Apa? Jeritan datang dan pergi satu demi satu, dan tubuh kuat itu terbang ke seluruh langit. 1 menit kemudian, hanya Fang Yu yang tersisa di atas panggung.
Di tanah di berbagai posisi di lapangan yang berjarak puluhan meter dari platform kompetisi, terdapat berbagai kontestan yang tergeletak. Entah dia langsung pingsan, atau dia meratap dan menangis. Ada keheningan di alun-alun. Banyak orang yang menonton pertandingan itu tercengang dan tidak dapat mengeluarkan suara. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki kurus di atas panggung akan memiliki kekuatan seperti itu. Membosankan sekali. Di panggung seni bela diri, Fang Yu menghela nafas dalam hatinya, dan hanya merasa aneh untuk sementara. Nak di atas panggung, Nona No ingin kamu datang. Saat lingkungan sekitar sunyi, itu benar-benar disukai Nona Nuo. Banyak orang yang hadir mengubah pandangan mereka ketika mereka melihat Fang Yu. Di antaranya adalah keterkejutan, iri hati, cemburu. Di berbagai pandangan, Fang Yu melompat dari platform kompetisi dan berjalan menuju kursi sedan di kejauhan. Alun-alun yang ramai secara otomatis memberi jalan kepada Fang Yu. Fang Yu berjalan ke kursi sedan dengan tergesa-gesa. Nona Nuo ingin berbicara denganmu, kata prajurit di depannya. Setelah berbicara, dia turun dan membuka tirai yang berdiri di depan kursi sedan untuk Fang Yu. Fang Yu bergegas memasuki kursi sedan. Selesai. Di antara kerumunan di alun-alun, Chen Qianan menyaksikan Fang Yu berjalan ke kursi sedan dan berkata dengan penuh semangat. Sama sekali tidak sulit, kata penganut Tao Tianji. Selanjutnya, di mana kita akan menunggu sang dermawan? Chen Qianan bertanya, ayo cari penginapan di sebelah rumah tuan kota. Kamu tidak perlu menunggu terlalu lama. Pendeta Tao Tianji melihat ke kursi sedan di kejauhan dan berkata. Setelah Fang Yu memasuki kursi sedan itu bangkit dan kembali ke rumah. Di kursi sedan, Fang Yu sedang duduk di bangku di luar, dan ada tirai di depannya, dan mustahil untuk melihat wajah asli putri penguasa kota. Tentu saja, dalam situasi ini, terlalu mudah bagi Fang Yu untuk melihat wajah asli Nona Nuo. Kekuatan yang ditunjukkan oleh putranya benar-benar mengejutkan gadis kecil itu, dan hatiku bergetar. Sebelum Fang Yu bisa mengintip wajah sebenarnya di balik tirai, ada suara wanita yang menyenangkan di balik tirai. Suaranya nyaring seperti lonceng angin, namun semanis musik ringan. Dari suaranya, semangat para kontestan memang bisa dimaklumi. Nona Nuo ini kemungkinan besar benar-benar cantik. Berani menanyakan nama putranya, Nona Nuo berkata lagi, di bawah, Dong Xiaoqiang. Fang Yu berpikir sejenak, dan menemukan nama keluarga yang lebih umum untuk suku bayangan. Dong Xiaoqiang, nama anakmu sangat bagus. Nona Nuo tersenyum ringan, saya juga penasaran dengan nama lengkap Nona, saya tidak tahu, kata Fang Yu. Gadis kecil Noling, jawab Nona Nuo. Nuoling, nama itu terdengar bagus. Fang Yu mengangguk dan berkata, terima kasih atas pujiannya, jawab Noling. Setelah percakapan singkat, terjadi keheningan sejenak. Fang Yu berpikir sejenak dan merasa suasananya salah. Dia sekarang harus dengan sengaja mendekati Noling, jika tidak maka akan sulit mendapatkan peta selanjutnya. Nona Norling, apakah Anda punya kesempatan untuk melihat penampilan Anda yang sebenarnya? Fang Yu bertanya. Noling di balik tirai terdiam beberapa saat, lalu menjawab, gadis kecil itu sangat puas dengan putranya. Jika putranya ingin melihat wajahku, gadis kecil itu tentu saja bersedia. Setelah berbicara, tirai di depannya dibuka. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat wajah asli Nona Norling, wajahnya sedikit berubah. Kulit abu-abu dan pupil abu-abu, sosoknya sangat kekar, dan wajahnya penuh daging. Apalagi di bagian pipi kiri terdapat bekas luka yang terlihat garang. Bagaimana melihatnya, ini tidak ada hubungannya dengan Guose Tianxiang. Pada pandangan pertama, Anda bahkan tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita. Tapi suara manis itu, tolong jangan melihat gadis kecil itu secara langsung. Nuoling menundukkan kepalanya sedikit, terlihat malu-malu. Fang Yu segera menoleh dan membuang muka. Saat ini, dia sedikit terdiam. Kontrasnya sangat besar sehingga dia tidak bisa menerimanya. Nona Norling ini, sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Terutama sosok kokoh itu lebih seperti salah satu kontestan tadi. Tapi Fang Yu telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan mentalitasnya menyesuaikan diri dengan cepat. Nona Nuoling sungguh cantik dan cantik, Shen Yuloyan, selanjutnya, menjadi murung, kata Fang Yu. Noring menutup mulutnya dan terkekeh. Tapi ku dengar Nona Norling lebih menyukai orang yang bertubuh kuat,
dan tubuh bagian bawahnya sedikit lebih kurus. Kenapa? Fang Yu bertanya lagi. Itu rumor. Gadis kecil itu menyukai benda yang kuat, dan tidak pernah meminta sosoknya. Nuoling memandang Fang Yu dan berkata dengan mata panas, pemuda itu memiliki tubuh yang sangat kuat. Itu benar-benar membuat gadis kecil itu menyukainya. Sangat. Merasakan tatapan Nuoling, Fang Yu diam-diam mengerang di dalam hatinya. Dia tidak pernah menilai orang dari penampilannya. Tapi masalahnya Noring terlihat seperti laki-laki. Tapi suaranya, nadanya, ekspresinya, semuanya mirip wanita kecil. Perasaan aneh ini membuat Fang Yu merasa sangat tidak nyaman. Namun, peta tetap penting. Fang Yu dengan cepat memulihkan ketenangannya. Nona Norling, aku sangat menyayangimu, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Tidak apa-apa, duduklah di sini. Noring menepuk pelan kursi di sampingnya. Fang Yu tidak ragu-ragu, berjalan mendekat dan duduk di samping Nuoling. Nuoling langsung mengangkat lengan kokohnya dan meletakkannya di bahu Fang Yu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku selamanya. Nuoling tersenyum, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Petik 2 titik. Bagus, jawab Fang Yu. Tidak lama kemudian, sedan itu berhenti. Saat dia berjalan masuk, Fang Yu terus mengamati sekeliling. Rumah tuan kota cukup besar, dan ada tentara berbaju hitam yang berjaga di setiap tempat. Ngomong-ngomong, Xiao Qiang, ku dengar kamu bukan dari kota ini. Noling bertanya, kamu berasal dari kota mana? Saya dari kota berikutnya, jawab Fang Yu. Oh, Noling mengangguk tanpa banyak bicara. Fang Yu menghela nafas lega. Untungnya, Noling tidak menanyakan tepatnya dari kota mana dia berasal, jika tidak, dia tidak akan bisa menjawab. Dengan cara ini, Fang Yu terus mengikuti Noling ke dalam istana tuan kota. Aku akan mengantarmu menemui ayahku di malam hari, sekarang kamu akan kembali ke rumahku bersamaku dulu. Noling tertawa kecil, ayo main permainan yang menyenangkan. Fang Yu tidak peduli dengan arti kata-kata Nuolin. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah, kapan peta itu akan tidak mengganggu ketika menanyakannya. www.novelringan.com segera. Fang Yu mengikuti Noling ke rumahnya. Ini seperti Fuzong Mansion, dengan gerbang yang sangat spektakuler. Nuoling meraih tangan Fang Yu, membawanya ke gerbang, lalu memanggil 2 pelayan. Bawa dia ke kamar mandi dan ganti baju. Perintah Noring. Setelah itu, Noling mengusap kepala Fang Yu lagi, dan tersenyum, Xiao Qiang, setelah kamu mandi, mereka akan membawamu ke kamarku dan menungguku. Aku akan segera ke sini, jangan khawatir. Suara merdu dipadukan dengan wajah garang ini membuat Fang Yu merasa kedinginan. Bagus, namun di permukaan, Fang Yu masih setuju. Selanjutnya, Fang Yu dibawa ke kolam besar oleh 2 pelayan. Kolam itu mengepul dan ada bunga mengambang di atasnya. Putrimu sering membawa orang kembali, kan? Fang Yu bertanya. Kedua pelayan itu tidak menjawab kata-kata Fang Yu, hanya senyuman misterius di wajah mereka. Silakan mandi, nak. Kedua pelayan itu melangkah maju, mencoba melepas mantel Fang Yu. Mandi. Fang Yu berkata dengan dingin, cahaya aneh muncul di matanya. Kedua pelayan itu segera berhenti, berbalik dan pergi tanpa suara, lalu berjalan keluar. Fang Yu berdiri sendirian di depan kolam, menutup matanya. Karena tidak ada kesempatan untuk menanyakan di mana peta itu untuk saat ini, cobalah melepaskan kesadaran ilahi untuk melihat apakah Anda dapat menemukan peta itu. Wow, begitu Fang Yu berpikir, kesadaran spiritualnya menyebar dari tubuhnya. Namun begitu pengetahuan spiritualnya menyebar, para penjaga di luar Norling Mansion segera berbalik untuk melihat ke dalam mansion. Fang Yu segera mengambil kembali kesadaran rohaninya. Persepsi para penjaga ini sangat tajam. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Fang Yu tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kekacauan. Bagaimanapun, dia telah berhasil menyelinap ke rumah tuan kota, dan menemukan petanya hanya masalah waktu. Saat ini, jika perhatian tertuju, musuh yang tertarik tidak menjadi masalah. Kuncinya adalah serangkaian masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Dicari oleh seluruh kota, kemudian diinginkan oleh pemakan tulang, dan akhirnya diinginkan dalam ranah klan bayangan. Meskipun Fang Yu yakin bahwa dia bisa membunuh sepenuhnya, hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Cobalah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat Anda selesaikan dengan menggunakan otak Anda. Apalagi saya baru sampai di level atas,
saya belum tahu apa-apa tentang itu. Tidak ada salahnya untuk tetap low profile. Memikirkan hal ini, Fang Yu duduk di tepi kolam renang. Putri penguasa kota, Norling, tampaknya tidak terlalu pintar, dan seharusnya tidak sulit mendapatkan peta darinya. Beberapa menit kemudian, Fang Yu menjadi marah secara misterius, mengganti pakaiannya agar terlihat seperti kedua pelayan itu akan mendandaninya, lalu berjalan keluar. Pada saat ini, kedua pelayan itu juga terbangun dari mimpi, tubuh mereka gemetar dan pulih. Anakku, apakah kamu siap untuk mandi? Aku akan mengantarmu ke kamar kerja wanita, kata pelayan itu. Bagus. Fang Yu mengangguk, dan berjalan ke depan dengan dua pelayan di belakang punggungnya. Belok kiri melalui dua halaman besar, dan Anda dapat melihat bangunan mirip istana. Ini kamar kerja nona muda, silakan masuk. Kedua pelayan itu berhenti, membungkuk sedikit, dan memberi isyarat kepada Fang Yu untuk masuk sendirian. Fang Yu mengamati bangunan di depannya, matanya sedikit berkedip. Tampaknya kehidupan putri penguasa kota tidak berbeda dengan sang putri. Setidaknya dilihat dari ukuran dan dekorasi kamar kerja ini, sungguh megah dan luar biasa mewah. Fang Yu perlahan berjalan masuk. Di depan kami ada halaman terbuka, kolam kecil di halaman, dan ada beberapa ikan mas kecil yang cantik di kolam, dan berbagai ikan tak dikenal dengan sisik yang indah. Dan langit-langit berlubang, melalui aliran cahaya, terpantul begitu saja di kolam. Tentunya akan lebih indah di malam hari. Aku tahu cara menikmatinya. Fang Yu berdiri di halaman kecil sebentar, lalu berjalan ke kanan. Karena kedua pelayan itu tidak menunjukkan jalannya, dia tidak tahu di mana kamar Norling berada, jadi dia berkeliling berdasarkan perasaannya. Tapi tanpa pikir panjang, dia berbelok ke kiri sesuka hati, tapi entah bagaimana berjalan ke ruangan yang sangat suram. Interior ruangan ini remang-remang, namun ruangannya cukup luas. Tapi tidak ada tempat tidur di kamar itu, hanya peti mati berwarna gelap yang diletakkan di tengah ruangan. Peti mati. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan ke peti mati. Papan peti mati tidak menutup rapat, memperlihatkan situasi di dalamnya. Sekilas terlihat banyak tulang putih di dalamnya, dan sebagian besar tidak lengkap, satu persatu bertumpuk. Oke, Fang Yu menoleh, melihat ke samping, dan melihat meja panjang lainnya. Di atas meja diletakkan berbagai kartu spiritualitas secara berantakan, dan ada juga selusin kotak hitam yang ditumpuk. Peti mati, kartu spiritual, Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia melihat sekeliling ruangan lagi. Bum-bum, pada saat ini, lantai di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Fang Yu mundur selangkah, brengsek, papan kayu tempatnya berdiri langsung ditampar, dan sebuah tangan berlumuran darah terulur darinya. Cepat, lari, raungan menyakitkan terdengar dari bawah papan. Fang Yu mengambil dua langkah ke depan, mencoba menjangkau dan menarik orang ini keluar. Lari, Norling itu orang gila, dia akan membunuhmu, teriak pria itu. Oh, pada saat ini, auman binatang buas tiba-tiba datang dari bawah papan. Tangan yang terulur langsung ditarik ke bawah. Palu, lalu, terdengar suara mengunyah. Fang Yu mengerutkan kening dan mengambil dua langkah ke depan, melihat situasi di bawah papan tanah yang tertusuk. Hanya banyak darah yang terlihat. Fang Yu mundur selangkah dan melihat sekeliling. Segera muncul spekulasi di benaknya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian, Fang Yu keluar kamar dan berjalan ke kiri. Setelah melewati koridor yang panjang, sebuah ruangan yang ditutupi kain tule muncul di hadapannya. Fang Yu langsung membalik tule dan berjalan masuk. Benar saja, ada kamar khas wanita di depannya. Ada wewangian ringan di mana-mana, dan keseluruhan warnanya lebih feminin. Bahkan tempat tidur dan selimut di tempat tidur besar berwarna merah muda pucat. Belum ada orang lain di ruangan itu. Fang Yu berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk dengan tergesa-gesa, diam-diam menunggu kedatangan Norling. Itu saja, 5 menit terakhir, 10 menit. Lingkungan sekitar sepi, tapi Norling tetap tidak muncul. 10 menit berlalu, Fang Yu sangat sabar, tidak terburu-buru. Pada saat ini, langkah kaki akhirnya keluar. Sesosok tubuh kekar muncul dari balik tule, lalu mengangkat tule dan masuk. Norling lah yang seperti maco. Fang Yu segera bangkit, tersenyum dan berkata, "Nona Norling. Xiao Qian, biarkan kamu menunggu lama." Norling tersenyum, "Apakah kamu siap? Ayo mulai." "Tentu saja saya siap." Melihat pemandangan ini, wajah Nuoling tampak berkedut,
dan wajahnya yang tadinya garang menjadi semakin garang. Tapi dia tertawa seperti lonceng di permukaan dan berjalan perlahan ke tempat tidur. Fang Yu masih memejamkan mata dan sepertinya dia tidak menolak gelombang www.novelringan.com gelombang saat ini. Wajah Nuoling menjadi semakin jelek, hampir tidak bisa menyembunyikannya, dan sudut matanya bergerak-gerak. Xiao Qiang, kamu benar-benar, Noring mengertakkan gigi. Apa masalahnya? Fang Yu membuka matanya dan menatap Nuoling. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus malu. Untuk mendapatkan kemuliaan dan kekayaan, bahkan penampilanku pun bisa ditoleransi. Noring mengertakkan gigi, tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata dengan marah. Nona Norling, saya tidak mengerti maksud Anda. Fang Yu bertanya dengan berpura-pura terkejut, aku merekrut kerabatku melalui sebuah kontes, dan kamu secara pribadi mengizinkanku masuk ke mobil dan pulang bersamamu. Aku melakukannya demi ayahku, jadi. Nuo gemetar karena marah, histeris. Di saat yang sama, penampilannya mulai berubah. Sosok kekar itu perlahan menyusut dan berubah menjadi penampilan gadis normal. Dan wajahnya, yang tidak berbeda dengan laki-laki, dan bahkan lebih garang, perlahan berubah. Beberapa detik kemudian, Norling, yang awalnya lebih laki-laki daripada laki-laki, menjadi wanita sejati. Meski memiliki kulit abu-abu dan mata abu-abu, ia tetap dapat melihat bahwa wajahnya elok dan cantik, layak untuk kecantikan dan kecantikan nasional yang digambarkan oleh orang-orang tersebut. Teknik penyamaran yang digunakan Norling bukanlah teknik penyamaran ilusi seperti Fang Yu. Penyamaran Nuolin diselesaikan dengan benar-benar mengubah tulang dan wajahnya, dan mustahil untuk mengenalinya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, Fang Yu tidak terlalu memperhatikan perubahan Norling sebelumnya. Pada saat ini, Norling bernapas dengan cepat, dadanya terus naik dan turun, tinjunya mengepal, air mata berlinang, dan dia tampak cemas dan marah. Fang Yu berpikir sejenak, duduk, dan hendak berbicara. Wajah Nuoling berubah, dia segera mundur beberapa langkah, dan berkata dengan tajam, jangan sentuh aku. Jangan panik, aku tidak ingin menyentuhmu, aku juga tidak akan menyentuhmu, kata Fang Yu. Kamu, Noling masih meneteskan air mata, dan dia jelas masih marah. Kamu sengaja menyamar menjadi berpenampilan jelek, dan kamu membuat kamar dengan kartu peti mati di kamarmu sendiri hanya untuk membuatku takut. Fang Yu tersenyum dan berkata, metodemu seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi sebelumnya. Noring menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Karena Fang Yu melakukan segalanya dengan benar. Entah itu sosok dan wajahnya yang menyerupai pria kuat, atau tata letak ruangan, dia telah merancangnya dengan cermat untuk menakut-nakuti mereka yang datang dari kompetisi. Beberapa pria kekar lari saat melihat wajahnya, dan yang lainnya bergegas pergi setelah berjalan menuju kamar. Alasannya karena Noring belum mau menikah. Kontes seni bela diri yang diadakan oleh ayahnya adalah untuk membuatnya menikah dengan pria yang berkuasa. Tapi Noring sama sekali tidak menyukai pria sekuat itu, tapi ayahnya menyukainya. Oleh karena itu, sejak kontes dan perekrutan kerabat, Noring terus-menerus menggunakan berbagai cara untuk menakut-nakuti mereka yang datang. Selama orang-orang yang direkrut melalui kontes seni bela diri ini pergi sebelum bertemu ayahnya, maka dia tidak bisa menikah dengannya. Namun, ayah Norling tidak pernah menyerah, dan kontes bela diri diadakan seminggu sekali. Dan, minggu ini, yang menunggu adalah Dong Xiao Qiang di depannya. Tapi Dong Xiao Qiang ini tidak hanya tidak takut dengan penampilannya, tapi dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk masuk ke kamar, jadi dia datang ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kini, bahkan dramanya pun bisa disaksikan. Kali ini, sudah berakhir. Selama Dong Xiao Qiang di depannya berpikir, dia bahkan dapat mengancamnya dengan apa yang terjadi hari ini. Semakin Nuoling memikirkannya, semakin dia marah, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Kenapa kamu menangis? Aku belum mengatakan apa-apa. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, sudah kubilang, aku lebih baik mati, daripada menikah denganmu, aku tidak menyukaimu. Noring mundur beberapa langkah, mengertakkan gigi. Aku tidak akan menikahimu, dan aku juga tidak menyukaimu. Fang Yu berkata tanpa daya. Nuoling tertegun, lalu menatap Fang Yu dengan cemberut, dan bertanya sambil menangis, lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu hanya perlu membantuku mendapatkan satu item, dan aku akan berinisiatif untuk pergi, dan aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Fang Yu tersenyum tipis. Apa yang kamu inginkan?
Noring menyeka air matanya dan bertanya. Peta. Fang Yu berdiri dan menjawab, saya memerlukan peta. Semakin besar jangkauannya, semakin baik. Kamu tidak peduli apa yang harus aku lakukan di sini, ambilkan saja untukku. Fang Yu berkata, rumah tuan kotamu sangat besar, jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak punya peta. Mungkin ada di ruang kerja ayahku, tapi aku tidak tahu harus menaruhnya di mana, jawab Noling. Kalau begitu carilah, aku akan menunggumu di sini. Fang Yu berkata perlahan, jika kamu tidak bisa mendapatkan petanya, jangan salahkan aku. Petik 2 titik titik titik. Aku akan mencarinya sekarang. Noring menggigit bibirnya dan berbalik untuk pergi. Setelah 2 langkah, dia berbalik dan berkata kepada Fang Yu, duduk saja di sini, jangan lari-lari. Baiklah, aku akan tidur di sini sebentar, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia berbaring kembali di tempat tidur dan menutup matanya. Noling berhenti bicara, mengertakkan gigi, berbalik dan pergi. Titik titik titik. Setelah sekitar setengah jam, Noring bergegas kembali. Fang Yu membuka matanya dan duduk, menatap Nuoling. Namun, Noring tidak membawa peta di tangannya. Ruang kerja ayah terlalu besar. Saya tidak tahu di mana petanya, dan saya tidak dapat menemukannya. Nuoling berkata dengan cemas. Fang Yu sedikit mengernyit. Sudah hampir waktunya ayahku kembali. Kamu harus meninggalkan rumah tuan kota dulu, lalu aku akan bertanya pada ayahmu di mana petanya. Setelah aku mendapatkannya, aku akan memberimu petanya, oke? Kata Noling. Fang Yu berpikir sejenak, tapi tidak menjawab. Aku mohon, aku bersumpah demi hidupku, aku tidak akan pernah menipumu, dan aku akan menyerahkan peta itu ke tanganmu. Noring hendak menangis dan berkata, "Yah, aku bisa mempercayaimu, tapi jika kamu belum melakukan apa yang kamu janjikan." Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Saya pasti akan mendapatkan petanya. Noring meyakinkan lagi. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Aku akan membawamu keluar. Noring berkata lagi. Fang Yu mengangguk. Selanjutnya, Fang Yu mengikuti Nuoling dan dengan cepat berjalan menuju gerbang. Ada banyak penjaga di sepanjang jalan, tetapi Fang Yu dan Nuoling tidak melihat apapun dan tidak mengatakan apapun. Keduanya dengan cepat berjalan ke gerbang. Namun sesampainya di depan pintu gerbang, sebuah sedan kursi berhenti. Sesosok tubuh keluar dari kursi sedan, dan dikelilingi oleh sekelompok tentara lapis baja hitam yang berjalan menuju gerbang. Ayah, ekspresi Nuoling segera berubah. Masih tertinggal, pria ini mengenakan jubah mewah, dan dadanya memiliki tanda yang sama dengan patung batu yang menonjol dari gerbang kota. Jelas sekali, anggota klan bayangan laki-laki berkulit abu-abu ini adalah penguasa kota ini. Kemungkinan besar, dia juga merupakan pewaris atau orang kepercayaan Raja Letusan Tulang. Saat ini, penguasa kota sedang berjalan menuju posisi Nuoling dan Fang Yu. Terlihat jelas bahwa penguasa kota memancarkan semburan aura keagungan. Tapi aura dasar kultivasi yang sebenarnya sepertinya sengaja ditekan olehnya, dan dia tidak bisa melihat gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini pemenang hari ini kan? Pemilik kota memandang Fang Yu dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu datang sepagi ini?" Noling bertanya, menatap penguasa kota, menggigit bibirnya. "Saya mendengar bahwa pemenang hari ini dengan mudah mengalahkan lusinan lawan dengan kekuatannya sendiri, dan segera kembali ke mansion. Sebelum kamu mengusirnya, temui dia." Tuan kota tersenyum tipis. Begitu dia mengatakan ini, wajah Nuoling berubah lagi dan dia menundukkan kepalanya. Dari kalimat ini, terdengar bahwa ayahnya mengetahui segalanya, melakukannya sebelumnya. Hanya saja sang ayah tidak menunjukkannya. Tapi, wajah Noling berubah dan dia tidak dapat berbicara. "Kamu tidak meninggalkan namamu di kantor pendaftaran, bisakah kamu memberitahuku namamu sekarang?" Tuan kota memandang Fang Yu dan bertanya, "Dong Xiaoqiang." Fang Yu menjawab, "Dong Xiaoqiang." Tuan kota mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Yu dan berkata, "Masuk, masuk dan duduk, aku ingin bicara denganmu." Fang Yu melirik Nuoling, wajah Nuoling pucat, tertekan, dan dia jelas kehilangan kemampuan berpikir. Setelah memikirkannya, Fang Yu tidak melakukannya, tidak menolak, jadi dia mengikuti tuan kota ke rumah tuan kota lagi. Tuan kota membawa Fang Yu dan Noling ke lobi rumah besar.
Tuan kota duduk di kursinya yang tinggi dan memberi isyarat kepada Fang Yu dan Nuoling untuk duduk satu persatu, sesudah yang lain. Linger, kamu menggunakan segala macam trik aneh untuk mengusir banyak orang terkenal, tahukah kamu kenapa aku tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya? Tuan kota memandang Nuoling dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Nuoling tidak berdarah dan menggelengkan kepalanya. Karena para pemenang itu membuatmu takut karena cara kecilmu, atau menilai orang dari penampilan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa terlihat di mataku. Tuan kota berkata dengan ringan. Pemenang yang inferior, bahkan jika kamu tidak mengusir mereka, aku akan memerintahkan mereka untuk pergi. Noring menunduk, mengatupkan kedua tangannya, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, penguasa kota di platform tinggi menoleh untuk melihat Fang Yu. Alasan mengapa saya bergegas kembali hari ini adalah karena saya mendengar bahwa pemenang hari ini lebih kuat dari sebelumnya. Tuan kota tersenyum, selain itu, dia sepertinya tidak terpengaruh oleh penampilan jelek yang kamu sembunyikan sebelumnya. Aku pergi tanpa merasa takut dengan ruangan yang kamu siapkan. Jadi aku ingin bertemu langsung dengannya. Tampaknya ada yang tidak beres. Hati Fang Yu bergerak sedikit, dengan firasat yang tidak menyenangkan. Norling, yang duduk di seberangnya, sedikit gemetar saat ini. Dong Xiaoqiang, kamu bukan dari kota ini, di mana kampung halamanmu? Tuan kota memandang Fang Yu dan bertanya. Mata Fang Yu sedikit berubah. Setelah memikirkannya, dia menjawab, kampung halamanku, ngomong-ngomong, tuan kota mungkin tidak mengetahuinya. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Haha, sang pahlawan tidak meminta jalan keluar. Tuan kota tersenyum, ketika saya masih muda, saya tidak berharga dan tidak dikenal. Fang Yu membicarakan topik ini, dan terus mengangguk. Selanjutnya, penguasa kota tidak terus bertanya tentang asal-usul Fang Yu, melainkan bertanya tentang hobi dan hal lainnya. Identitas Fang Yu awalnya palsu, jadi semua yang dia jawab tentu saja palsu. Setelah kamu menikah dengan Linger, aku akan membiarkanmu menjadi penjagaku. Penguasa kota berkata, Anda mulai dari sini, dan seberapa tinggi Anda akhirnya bisa mendaki bergantung pada kemampuan Anda. Entah kenapa, saat dia berbicara, Fang Yu menikahi Nuoling sepertinya tidak bisa dihindari di mulut penguasa kota. Ini berbeda dari ekspektasi Fang Yu. Bagaimana bisa penguasa kota ini memberikan putrinya kepada benda tak dikenal yang telah merekrut kerabatnya melalui kontes seni bela diri dengan begitu percaya diri? Putrinya, Norling, sepertinya tidak bisa menikah. Mungkinkah ini pemikiran suku bayangan atau adat istiadat setempat? Tuan kota, menurutku pernikahan itu tidak perlu terlalu cemas. Fang Yu melirik Nuoling dan berkata, kenapa, kamu tidak menyukai Linger? Atau, apakah kamu punya pendapat tentangku? Tuan kota mengerutkan kening dan bertanya, tentu saja bukan karena alasan ini, tapi, Linger mungkin tidak menyukaiku. Bagaimanapun juga, menikah adalah peristiwa besar dalam hidup. Menurutku itu tergantung pada apa yang dipikirkan Linger, kata Fang Yu. Apa maksudnya ini? Di klan bayangan kita, pernikahan selalu ditentukan oleh ayah. Cheng Dao memarahi, Linger bisa memikirkan apa yang dia pikirkan, tapi itu tidak penting. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Di sisi lain, Norling yang kepalanya terkubur di dada sudah menangis dengan bahu gemetar. Malam ini aku akan membiarkan Mak Comblang datang dan menentukan tanggal pernikahan. Sebelum itu, kamu akan tinggal di rumah. Setelah berbicara, penguasa kota bangkit, berjalan ke pintu di belakang, dan menghilang. Tuan kota ini sangat kuat. Pernikahan diputuskan hanya dalam beberapa kata. Fang Yu mengangkat alisnya dan bergumam. Saat ini, terdengar tangisan tertekan di lobi. Fang Yu mengerutkan kening, bangkit dan berjalan ke arah Nuoling, menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suaranya, apa yang kamu tangisi? Apakah kamu lupa tujuanku? Nuoling mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya berkaca-kaca. Pergi dan bantu aku mendapatkan petanya sekarang. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan petanya, kata Fang Yu. Situasi telah berubah, dan penguasa kota harus membiarkan Fang Yu dan Norling menikah, lalu dia hanya bisa menyelesaikan kekacauan dengan cepat dan mencapai tujuan terlebih dahulu. Mengenai konsekuensinya, saya tidak peduli, dan saya akan membicarakannya nanti. Mendengar kata-kata Fang Yu, secercah harapan muncul di mata indah Nuoling, dia menyeka air mata dan berdiri. Kamu berjanji,
kamu akan pergi segera setelah kamu mendapatkan petanya. Noring menggigit bibirnya dan berkata, tentu saja, aku berjanji. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan petanya. Bahkan ayahmu tidak bisa menghentikanku. Jawab Fang Yu. Oke, aku akan meminta peta pada ayahku sekarang. Kamu akan menungguku di halaman luar, dan aku akan segera kembali. Noring menyeka air matanya lagi, lalu dengan cepat berjalan menuju pintu yang dimasuki penguasa kota. Fang Yu tidak terburu-buru atau memperlambat, berjalan keluar dari lobi, berdiri di tempat, menatap ke langit. Walaupun datang ke pesawat baru, cuaca astronomis matahari terbit dan terbenam, cahaya bulan muncul di malam hari, tidak ada perbedaan yang mencolok, tetap ada. Saat ini, hari sudah sore, dan langit dipenuhi awan merah. Ini bidang atas, tidak jauh berbeda dengan bumi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia awalnya mengira bahwa alam atas adalah dunia abadi, dengan udara abadi mengambang di mana-mana, mekar dengan cahaya abadi. Namun sepertinya skenario ini tidak ada. Ngomong-ngomong, dunia semi-spiritual asli diciptakan oleh Dao Kong setelah melihat dunia abadi saat berlatih di halaman suci. Pemandangan di sana mirip dengan dunia peri yang digambarkan dalam legenda. Fang Yuhe mengerutkan matanya dan berpikir, jika menurutmu begitu, apa yang dilihat Dao Kong di awal sebenarnya adalah dunia abadi yang nyata, bukan hanya alam atas. Lalu dunia peri, di mana itu? Akankah ada di bintang Datianchen? Atau, jika dunia abadi adalah tempat yang lebih sulit dijangkau daripada alam atas, Dao Kong telah melihatnya di halaman suci. Kemudian, ini dapat lebih mengkonfirmasi keberadaan luhur dan tak terduga di balik kehendak pengadilan suci. Bagaimanapun juga, pelataran suci adalah perwujudan dari kehendak pelataran suci, dan kehendak pelataran suci, menurut pernyataan Li Huoyu, itu dibentuk oleh kekuatan yang dilepaskan oleh banyak keberadaan mengerikan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, bahkan hukum pesawat harus ditoleransi, bahkan sejalan dengan tindakan pengadilan suci. Apa yang ada di balik keinginan pengadilan suci? Fang Yu tenggelam dalam pikirannya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kenaikannya, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Namun kini tampaknya banyak permasalahan yang belum terselesaikan, malah semakin rumit. Ini mungkin arti dari kata-kata yang diucapkan orang tua gila itu kepadanya dalam mimpi. Kenaikan hanyalah titik awal. Dadada, Fang Yu masih berpikir, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya, menariknya keluar dari pikirannya. Fang Yu segera berbalik dan melihat Norling berlari. Di tangannya, memegang gulungan kertas. Itu seharusnya petanya. Saya mendapatkannya. Nuoling menyerahkan peta di tangannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambilnya dan membuka petanya. Isi petanya sangat sederhana, bahkan agak kasar. Cakupan petanya tidak besar, hanya 12 kota yang dapat dilihat di dalamnya. Di bagian atas peta, ada sebaris teks yang tidak dapat dibaca. Apa yang diwakili oleh garis karakter ini? Fang Yu bertanya sambil menunjuk pada baris karakter ini. Norling membungkuk, lalu berkata, ikon batas barat klan bayangan. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening lagi gelombang www.novelringan.com gelombang memandang Fang Yu dan bertanya, apakah kamu buta huruf? Ya, keluargaku miskin dan aku belum membaca buku. Jawab Fang Yu. Selama kata-kata itu, Fang Yu menggulung peta dan memegangnya di tangannya. Oke, kamu telah menyelesaikan tugasnya, dan aku mendapatkan apa yang kuinginkan, lalu, 1 tembakan dan 2 potong. Fang Yu berkata pada Nuoling. Bagaimana kabarmu? Tanya Noring. Benar saja, peta itu yang kamu inginkan, sepertinya aku harus memeriksa kembali identitasmu. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di halaman. Suara ini sangat familiar, itu dari penguasa kota. Wajah Norling menjadi pucat dalam sekejap. Dadada, pada saat ini, ratusan tentara lapis baja hitam tiba-tiba muncul di halaman, mengelilingi Fang Yu dan Norling di tengah. Tuan kota berjalan keluar dari lobi dengan tangan di belakang punggung dan dengan tegas, menatap Fang Yu dan peta di tangannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani berbaur dengan rumah tuan kota kita, kata tuan kota dengan dingin. Jika kamu pintar, kamu seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Fang Yu tersenyum, sekarang aku pergi, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Oh, aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa kabur dari sini. Tuan kota berkata sambil mendengus dingin. Mudah, Fang Yu tersenyum tipis. Wow, detik berikutnya, dia menghilang di tempatnya.
Bas, seberkas cahaya menyala di tanah seluruh rumah Tuan Kota dan menghilang dalam sekejap. Tuan Kota, Norling, dan tentara lapis baja hitam di sekitarnya. Semuanya tercengang, tidak ada yang bereaksi. Fang Yu tiba-tiba menghilang di depan mereka. Susunan besar di mansion dengan jelas bereaksi. Kenapa dia tidak menghentikannya? Tuan Kota bereaksi dengan wajah muram.